Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Yana. Seperti janji saya kemarin, sekarang kita ketemu lagi ya. Masih ingat nama saya siapa Mbak Yana? Ingat Mbak. Oke, benar sekali ya Mbak. Bagaimana nih perasaan Mbak hari ini? Apakah masih mendengar suara-suara yang aneh? Saya masih mendengar. Masih mendengar ya? Seberapa sering nih Mbaknya mendengar suara-suara yang aneh tersebut? Kalau sekarang cuma saat saya sendirian di sini Di malam hari, ketika malam hari dan ketika sendiri ya. Baik, untuk durasinya itu berapa lama Mbak? sekarang, tapi waktu itu Dari mana suara tersebut keluar? Apakah masih di sekitar Mbak atau bagaimana? dia di sekitar kita Berarti seperti di atas kepala Mbak Yana. Iya. Oke, untuk suaranya itu terdengar keras atau pelan atau bagaimana? enak, tapi seperti tidak keras kemarin. Jadi sudah mulai rendah gitu ya suaranya. Oke. Nah, untuk keyakinan Mbak Yana itu seberapa yakin sih suara itu muncul? Apakah dari Mbak Yana sendiri atau dari luar gitu? Dari luar, tapi Dari luar ya. Untuk isi suara itu sendiri itu apa sih Mbak sebenarnya? Masih suara-suara kayak mengatakan Mbak itu tidak berguna atau bagaimana? dia sama seperti kalau itu kalau pokoknya saya itu jelek, saya itu tidak berguna, pantas mati. Oke, gitu ya. Kemudian seberapa sering Mbak Yana itu merasa tidak nyaman dengan suara-suara tersebut? Saya tidak nyaman ketika suara itu muncul. Karena tidak nyaman ya. Oke. Untuk cara mengendalikannya nih, apakah sudah mulai paham? Kemarin kan sudah saya jelaskan ya satu teknik. Apakah masih ingat Mbak? Masih saya Oke, masih ingat ya. Itu caranya apa? Boleh disebutkan? menghadapi. Oke, benar sekali ya dengan cara menghadapi. Nah, bisa dijelaskan tuh caranya itu bagaimana? Caranya itu saya menutup telinga, Betul. menutup mata, Ya, terus bilang, tapi kamu suara palsu, saya tidak mau mendengar. oke, bagus sekali. Berarti masih ingat ya di pertemuan sebelum itu saya mengajari Mbak cara menghadapi. Nah, kemudian berarti ketika tadi malam Mbak mendengar, Mbak sudah melakukan hal tersebut ya. Oke, bagus sekali ya. Baik, untuk pertemuan hari ini seperti yang sudah saya jelaskan kemarin tentang waktunya dan kontak topik itu, yaitu cara mengontrol halusinasi dengan cara berbincang-bincang. Untuk waktunya nanti sekitar 15 menit atau lebih ya. Tempatnya di sini ya Mbak. Oke, langsung saja. Yang pertama dari pengertian mengontrol halusinasi dengan cara berbincang-bincang itu sendiri, yaitu dengan Mbak Yana ini bisa ketika mendengar sesuatu, Mbak Yana bisa keluar kemudian mencari teman untuk berbincang-bincang gitu agar suara tersebut hilang gitu. Nah, untuk tujuannya itu untuk mengurangi intensitas halusinasi itu sendiri, kemudian membedakan suara itu apakah nyata atau tidak, dan untuk meningkatkan kualitas hidup Mbak Yana sendiri ya. Jadi saya praktikkan terlebih dahulu ya untuk caranya ketika mendengar suara halusinasi itu. Nanti ini kan saya mendengar sesuatu, misalnya saya mendengar sesuatu, nah itu langsung saja saya akan berbicara ke Mbak Yana. Kamu tuh benar nggak suara ini? Aku benar itu. Boleh dikatakan Mbak? Apakah ini mendengar sesuatu? Iya, saya dengar. Dia bilang, enggak pernah ada di dunia ini, enggak ada yang suka sama saya. Saya enggak bermanfaat. Bermanfaat orang. Oh, begitu ya maksudnya dengan begitu. Oke, untuk pendengaran itu memang Mbak Yana yang mendengar, jadi saya tidak mendengar ya. Jadi saya yakin jika Mbak Yana itu mendengarkan suara tersebut. Jadi Mbak Yana itu harus
tidak boleh mempercayai soal tersebut. Jadi setiap manusia di dunia ini berhak hidup ya. Terus kemudian setiap manusia itu pasti mempunyai ciri-cirinya sendiri. Mbak Riana harus yakin kalau Mbak Riana itu cantik. Jadi Mbak Riana jangan mendengarkan kata-kata tersebut. Mbak Riana harus melawan. Gitu. Oke, untuk tekniknya sudah paham ya. Sementara sebisa mungkin itu Mbak Riana mencari teman, boleh dari perawat atau orang lain yang ada di sekitar Mbak. Oke, kemudian bagaimana nih perasaan Mbak Riana setelah melakukan teknik tadi, kita observ tadi? Nah, kalau dengan suara terus dikatakan biasanya suara itu berhenti. Oke, jadi bisa disebutkan lagi nih Mbak, tadi pengertian beraktif berbincang-bincang itu apa? Berbincang-bincang itu Ketika Mbak ya mendengarkan suara itu terus mencari saran buat mendiskusi. betul sekali ya, baik. Jadi Mbak Yana ini sudah paham ya caranya berbincang-bincang itu bagaimana. Oke, sebelum saya mengakhiri kegiatan ini, boleh disebutkan lagi Mbak, kegiatan atau cara mengontrol halusinasi itu dengan cara apa dari pertemuan sebelumnya? Pertama ada menghati, terus melakukan aktivitas sehari-hari. Yang pertama itu ada menghati, terus ada berbincang-bincang. Baik, baru 2 ya yang saya ajarkan. Oke, bagus sekali ya untuk cara-caranya itu. Jadi nanti sekiranya Mbak Yana waktu malam mendengarkan hal-hal atau suara yang aneh, bisa dilakukan seperti itu. Untuk cara yang selanjutnya atau cara yang ketiga itu akan saya ajarkan besok, yaitu cara mengontrol halusinasi dengan beraktivitas sehari-hari atau beraktivitas dengan kegiatan yang positif. Untuk waktunya nanti besok saya akan kembali atau menemui Mbak Yana itu sekitar jam 9. Untuk waktunya nanti sekitar 15 menit. Apakah bersedia? Ya, untuk tempatnya mau di sini atau berbeda Mbak? Di sini ya. Oke, kalau begitu besok saya akan mencari Mbak Yana kembali ya. Sebelum saya mengakhiri ini, apakah ada yang ditanyakan lebih dahulu nih? Oke ya. Oke, kalau gitu saya permisi. Terima kasih atas kerjasamanya. Mbak Yana boleh beraktivitas kembali atau beristirahat dulu. Misi, assalamualaikum. Salam.